khususan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mana khusus dalam kitab Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi wa jami masyayikhina wa hadat syekhina amin usul mabuhin khusus kalau berarti ada undang matinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ya Fala yang bagi maka tidak seyogyanya ditolibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Fala yang bagi maka tidak seyogyanya ditolibil ilmi bagi orang yang mencari ilmu. Apa ayat takabbaru sombong siapa tolib? Apa ayat takabbaru sombong siapa tolib? Alal muallimi atas gurunya. Wa min takabburi dan itu sebagian dari kesombongan talib, kesombongannya santri. Wa min takabburi dan itu sebagian dari kesombongannya talib, kesombongannya santri. Alal muallimi atas guru. Alal muallimi atas guru ayyastankifa. Ada mencegah atau menolak siapa talib anil istifadati dari mengambil faidah. Mengambil faidah itu artinya ngaji. Anil istifadati dari mengambil faidah. Jadi kalau kita datang ke guru, kemudian menerima wejangan, nasihat atau pengajian, maka berarti yang datang itu namanya orang yang sedang istifadah, mengambil faidah dari itu. Macam-macam faidah itu bisa jadi mengikuti pengajiannya atau mendengarkan nasihatnya dan lain sebagainya. Itu namanya istifadah, ya. Illa minal marmudina, kecuali dari orang-orang yang apa namanya populer, terkenal, sering dilihat. Al-marmutin itu orang-orang yang sering pentas atau sering nongol itu apa namanya? Orang-orang yang sering dilihat. Orang-orang yang sering dilihat. Al-masyhurina yang terkenal atau yang masyhur. Jadi orang-orang token. Wa bermula ayat tangkifah tadi setingkah apa? Menolak istifadah kecuali dari orang-orang yang terkenal, seperti misalnya ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang sering tampil di TV, ya, kayak Mama Dede misalnya. Gak mau ngaji kecuali sama orang-orang yang terkenal. Ini termasuk apa? Bahwa termasuk ainul hammaqah, ya. Sejatinya kebodohan. Ainul hammaqati yaitu sejatinya kebodohan.
Ainul hammaqati itu sejatinya kebodohan, bahwa bermula ayat apa itu istingkap, menolak ngaji kecuali dari orang-orang yang terkenal. Kalau nggak terkenal sepele, ngapain, ya, gitu kan? Kecuali kepada orang-orang yang terkenal, ya, seperti ustadz-ustadz artis. Nah, kalau nggak artis nggak mau kan? Ya. Kalau nggak biasa nongol di TV nggak mau dia ngaji. Nah, itu mah kelas ustadz RT misalnya, kelas tingkat RT, belum tingkat nasional. Itu termasuk ainul hammaqah, sejatinya kebodohan. Hammaqah itu lebih dari bodoh, apa namanya? Di bawahnya bodoh apa namanya? Idiot. Sejatinya idiot. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu sababun najati itu sebabnya kesuksesan atau keselamatan. Sababun najati itu sebabnya keselamatan, wasa'adati dan kebahagiaan. Jadi jangan pilih-pilih gurunya, artinya jangan memilih hanya yang terkenal-kenal saja. Kalau nggak terkenal nggak mau. Ini ainul hammaqah. Yang viral Ya? Yang viral. Ya, carinya yang viral-viral. Mau viral nggak? Padahal ilmu itu sababun najah. Ilmu itu sebabnya keselamatan dan kebahagiaan. Waman, bermula barang siapa yatlub, itu mencari siapa man, mahroban, akan tempat berlari, mencari tempat perlindungan atau tempat berlari, min sabukin, dari binatang buas, dorin yang berbahaya, yaftari suhu yang akan menerkam. Siapa sabuk atau apa sabuk akan man, lam yufarrid, maka dia tidak membeda-bedakan. Lam yufarrid, maka tidak membeda-bedakan siapa man, baina ayyursyidahu, di antara orang yang atau di antara yang akan menunjukkan akan man, baina ayyursyidahu, di antara yang akan menunjukkan akan man, ilal harabi, untuk berlari, menghindar. Siapa masyhurun, orang yang masyhur, au qamilun, atau orang yang tidak terkenal. Siapa masyhurun, orang yang terkenal, au qamilun, atau tidak terkenal. Jadi di sini ya, jangan pilih-pilih. Ngaji ya ngaji, nggak usah wah ini gurunya yang viral. Kalau nggak viral nggak mau. Padahal ilmu itu adalah sebabnya kebahagiaan, sebabnya keselamatan. Barang siapa yang mencari tempat berlindung atau tempat berlari dari hewan yang buas, yang membahayakan, yang akan menerkam, dia tidak milih-milih orang yang akan menunjukkan jalan untuk dia lari, itu nggak pilih-pilih. Wah, jangan ikut dia lah, dia mah nggak terkenal, jadi terkam sama binatang buas tadi. Sudah dalam kondisi kritis, dia ada di antara atau di hadapan binatang buas yang akan menerkam. Kok orang yang akan diminta untuk menunjukkan jalan keluarnya atau jalan untuk berlari pilih-pilih? Saya nggak mau sama kamu, maunya sama dia aja, nunggu nanti yang terkenalnya keburu diterkam. Gitu loh maksudnya. Artinya apa? Mencari ilmu itu ya hal yang sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan. Wadorowatu sibatin nari, bermula
keganasan singa api. Jadi singa api itu singa yang galak gitu. Disebutnya sibahun nar. Keganasan singa api iljuhali dengan orang-orang yang bodoh billahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Asaddu itu lebih sangat, asaddu itu lebih sangat min darawati kulli sabuin, daripada ganasnya setiap binatang buas. Nah, jadi kebodohan itu atau orang-orang bodoh itu digambarkan seperti singa api. Singa api itu singa yang paling galak. Ya. Ya kita harus lari dari kebodohan itu gitu loh. Harus lari sekencang-kencangnya, mencari perlindungan, mencari orang yang akan menunjukkan jalan supaya dia selamat dari kebodohan. Jadi kebodohan itu diibaratkan bagikan sibahun nar, seperti singa api. Singa api itu singa yang paling galak. Ya. Lari sekencang-kencangnya atau cari tempat perlindungan. Nah, kebodohan itu ternyata lebih ganas daripada binatang-binatang buas yang lain. Setiap binatang buas nggak seganas kebodohan. Jadi saking bahayanya efek daripada kebodohan. Fal hikmatu bermula ilmu hikmah atau ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dolatul mukmini itu barang hilangnya orang mukmin. Ini pepatah yang sering diucapkan, al-hikmah dolatul mukmin, bahwa hikmah, ilmu hikmah itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Barang hilangnya orang mukmin. Jadi saking langkahnya sehingga dianggap atau disamakan seperti barang yang hilang. Yang tanimuha, yang akan memperoleh atau akan menjarahnya, ya, akan menjarah siapa mukmin akan dolah, haitu yadfaru, sekiranya memperoleh siapa mukmin dia pada dolah. Wa yataqalladu, dan memperoleh siapa mukmin al-minnah, al-minnata akan anugerah, liman bagi orang sakoha yang mendatangi, ya, atau yang mendatangkan siapa man akan dolah ilaihi kepada mukmin. Dia terus akan mencarinya, akan berpegangan, ya, apalagi berpegangan, ya, atau mendapatkan anugerah bagi orang yang mendatangkan hikmah itu, ya, mendatangkan hikmah itu kepadanya. Kainan mangka, kainan seraya ada siapa man orang, karena yang ada siapa man. Walidzalika, maka karena demikian bila dikatakan al ilmu harbun lil fata. Al ilmu berupa ilmu harbun itu menjadi musuh lil fata, bagi orang atau bagi anak muda. Al ilmu bermula ilmu harbun itu menjadi musuh lil fata bagi anak muda. Al muta'ali yang sombong. Al muta'ali yang sombong, kasaili seperti banjir. Kasaili seperti banjir, harbun itu menjadi musuh. Harbun itu menjadi musuh lil makani, bagi tempat al-ali yang luhur atau yang tinggi. Al-ali yang tinggi, ilmu itu adalah musuh bagi pemuda yang sombong. Ilmu itu musuh bagi pemuda yang sombong. Artinya orang yang sombong, pemuda yang sombong tidak akan mendapatkan. Kenapa? Karena ilmunya bukan jadi kawan, tapi jadi musuh. Seperti banjir musuhnya tempat yang tinggi. Dia akan ngejar terus sampai tenggelam, gitu loh. Fala yanalu, maka tidak akan memperoleh al ilma akan ilmu,
Fala yanalu maka tidak akan memperoleh siapa mukmin al ilma akan ilmu illa bitawaddu'i kecuali dengan tawaddu'. Illa bitawaddu'i kecuali dengan tawaddu'. Jadi kalau baca tawaddu' itu yang jelas tawaddu', jangan tawadu. Kalau tawaddu' tahu warna duit. Tawaddu'. Wa ilqa'is sam'i dan memperhatikan pendengaran ya. Wa ilqa'is sam'i dan memperhatikan pendengaran, menjatuhkan pendengaran, artinya dia harus benar-benar memperhatikan, pasang kuping. Allah berfirman siapa Allah Ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun. Inna fi dzalika sesungguhnya itu di dalam ceritanya kaum terdahulu. Inna fi dzalika sesungguhnya itu di dalam ceritanya kaum terdahulu. Ladzikra sungguh ada peringatan. Ladzikra itu sungguh ada peringatan. Liman bagi orang kana. Liman bagi orang kana yang ada siapa lahu ya, liman bagi orang kana yang ada lahu itu bagi man apa qalbun hati, artinya peringatan bagi orang yang memiliki hati. Karena yang ada lahu itu bagi man apa qalbun hati au alqo atau menjatuhkan ya. Siapa man as-sam'a akan pendengaran bahwa seraya bermula man syahidun itu orang yang hadir hatinya. Syahidun itu orang yang hadir hatinya. Ini cerita kaum yang lalu ya. Cerita masa lalunya kaum adalah peringatan bagi orang yang memiliki hati dan pendengaran ya, yang sempurna atau menyiapkan pendengaran yang sempurna, dan orang itu adalah orang yang syahidun, yang hadir. Jadi artinya kalau pengen mendapatkan keuntungan, menjadi nasihat, peringatan pada cerita-cerita masa-masa lalu, itu mesti orangnya kudu hadir. Hadir itu maksudnya apa? Ya datang, tidak hanya sekedar datang yang tidak memasang telinga, artinya tidak mau mendengar. Datang yang mau mendengar dan menyiapkan hati. Wa makna kauni dza qalbi, wa makna kauni dan bermula maknanya adanya man dza qalbi itu memiliki hati. Dza qalbi itu memiliki hati, maknanya ayyakuna itu ada siapa dza qalbi. Oh, bila itu orang yang menghadap lil ilmi kepada ilmu. Fahman ya. Qabilan lil ilmi, fahman yang paham. Fahman yang paham. Summala tu'inuhu al-qudrah. Summala tu'inuhu al-qudratu al-fahmi. Summala tu'inuhu, kemudian tidak menolong akan qalbun atau qalbin apa al-qudratu kemampuan alal fahmi atas memaham, hatta yulqiya sehingga menjatuhkan ya, atau menyiapkan siapa man as-sam'a akan telinga, maksudnya kuping, dengaran. Jadi nggak mungkin dia bisa, kemampuannya itu tertolong untuk bisa memaham ya, kecuali pasang kuping gitu. Artinya jangan kupingnya itu dijadikan seperti kuping panci. Nah, tahu kuping panci? Kuping panci itu fungsinya nggak sama sama kuping kita ya. Kuping panci itu hanya untuk pegangan. Kuping kita ini jangan sama kuping panci, dipasang kanan kiri ya, cuma buat
fungsinya ya untuk mendengar. Jadi kalau punya kuping nggak dipakai buat ngedengerin, namanya kuping panci. Kuping panci. Jadi ini syaratnya. Bahwa bermula, seraya bermula man syahidun, itu orang yang menyaksikan, hadirun yang hadirul qalbi, yang hadir hatinya. Jadi kalau ngaji itu tidak cukup hadir doang, tapi hadirul qalbi, menghadirkan hatinya. Hatinya juga hadir. Artinya jangan perhatiannya ke yang lain, ya. Ngaji hatinya ke ke yang lain, bukan kepada ilmu yang diajarkan. Liyastaqilah, supaya merdeka. Siapa mah? Ya. Mandiri siapa mah? Ya. Kullama, akan segala sesuatu, kultia yang disampaikan, apa ma ilaihi, kepada man. Kultia yang disampaikan, apa ma ilaihi, kepada man, bihusnil isghai, dengan perhatian yang bagus. Bihusnil isghai, dengan perhatian yang bagus. Wadoro'ati, ya. Wadoro'ati, dan andap asoh. Apa artinya bersimpuh. Wadoro'ati, dan bersimpuh. Wasyukri, dan bersyukur. Wal farohi, dan berbahagia. Waqbulil minnati, dan menerima anugerah. Falyakun, maka hendaknya ada. Falyakun, maka hendaknya ada. Siapa? Al-muta'allimu, orang yang ngaji. Limu'allimihi, terhadap gurunya. Muta'allim. Limu'allimihi, terhadap gurunya muta'allim. Ka'ardin, itu seperti tanah. Ka'ardin, itu seperti tanah. Damsatin, yang kering. Damsatin, yang kering. Nalat, yang memperoleh apa ardin. Nalat, yang memperoleh apa ardin. Damsatin, matoron, akan hujan. Waziron, yang lebat. Waziron, yang lebat. Fatasarrobat, maka meresap. Fatasarrobat, maka meresap apa jami'u ajzaiha, seluruh bagian-bagian ardun. Apa jami'u ajzaiha, seluruh bagian-bagiannya ardun. Ardin kamsah. Wa ad'anat, dan manut. Manut itu maksudnya menjadi lembut, ya. Jadi nurut. Apa ardun bil kulliyati, secara keseluruhan. Bil kulliyati, secara keseluruhan. Liqabulihi, karena menerima mator, menerima hujan. Tuh, jadi gambaran orang haji itu seperti tanah kering yang memperoleh siraman air hujan yang keras, kemudian airnya meresap ke seluruh bagian-bagian tanah itu dan menjadi manut. Manut nurut itu maksudnya apa? Manut nurut itu tergantung orang yang punya tanahnya. Itu loh. Ditanam kangkung, nunggu kangkung. Ditanam padi, nunggu padi, itu namanya nurut. Ya. Jangan sampai ditanam padi nunggu singkong. Nah, itu namanya nggak nurut. Maksudnya tanam padi nunggunya rumput gitu. Tanam padi tunggu padi. Itu namanya berarti nurut. Subur. Nah, tergantung bagaimana cara mengolahnya, maka akan jadi. Nah, itu karena menerima siraman air tadi. Wa mahma asyara alaihi al-muallim. Wa mahma asyara, dan ketika memberi isyarat alaihi, kepada muta'allim atau kepada santri, muta'allim. Siapa? Al-muallimu, guru. Bitorikin, dengan metode atau dengan cara. Bitorikin, dengan metode atau dengan cara. Bita'allumi, di dalam belajar. Ya fal yuqallidhu, maka ikutilah
siapa muta'allim akan mu'allim. Jadi kalau guru memberikan isyarat tentang metode belajar, ya, maka ikutilah falyuqallidhu wal yada'a, ya, ra'yahu. Fa'in khoto'a nah gini, wal yuqallidhu wal yada'a, dan tinggalkanlah siapa muta'allim akan alim, ya, akan mu'allim, ra'yahu akan pendapatnya muta'allim. Jadi kalau lagi ngaji itu jangan pakai pendapatnya sendiri, ya, menurut pendapat saya, ya. Dari itu, fa'in khoto'a, maka jika salah siapa mu'allim, apa lagi? Fa'in khoto'a mursiduhu, ya. Fa'in khoto'a mursiduhu anfa'ulah, ya. Fa'in khoto'a, maka jika salah siapa mursiduhu, orang yang menunjukkan muta'allim, fa'inna khoto'a mursidihi, gitu ya. Fa'inna khoto'a mursidihi, maka sesungguhnya kesalahan orang yang menunjukkan muta'allim, anfa'u, itu lebih bermanfaat lahu bagi muta'allim min shawabihi, daripada benarnya muta'allim fi nafsihi, pada dalam dirinya muta'allim. Jadi karena maka sesungguhnya kesalahan dulu kok salah, ya, mursyid kok khoto itu kan salah, itu lebih baik atau lebih bermanfaat daripada benarnya si murid tetapi berdasarkan pendapat sendirinya. Gitu. Ini tajribah karena bermula ujian, ya, atau tajribah itu, ya, jajal, berarti ujian, ya. Taqali'u itu nampak apa tajribah ala daqaiqo, atas beberapa masalah yang lembut, yang sulit. Ala daqaiqo, atas beberapa masalah yang sulit. Yastagribu, yang dianggap langka. Yastagribu, yang dianggap langka. Apa sima'uha, ya, apa sima'uha, terdengarnya. Daqaiq, apa sima'uha, terdengarnya daqaiq, ma'annahu, beserta sesungguhnya kelakuan, ya, ya'dumu, itu agung, apa nafuha, manfaatnya daqaiq, apa nafuha, manfaatnya daqaiq. Coba itu nampak, ya, atau menampakkan pada beberapa masalah-masalah yang sulit, yang langka, yang langka atau yang jarang mendengar masalah-masalah sulit itu, beserta dengan manfaatnya itu justru lebih besar. Bahkan min maridin, maka banyak orang, bermula orang yang sakit. Bahkan min maridin, maka banyak bermula orang yang sakit, makrurun, itu yang panas,
mahrurun yang panas, mahrurin, maridin mahrurin yang panas. Maka min maridin, dan banyak bermula orang yang sakit mahrurin yang panas, yu'alijuhu itu mengobati akan marid. Siapa at-tabibu dokter? Siapa at-tabibu dokter? Fi ba'di awqatihi, dalam sebagian dari beberapa waktunya tabib. Fi ba'di awqatihi, di dalam sebagian dari beberapa waktunya tabib. Bil hararati, dengan obat yang panas. Bil hararati, dengan obat yang panas, liyazida, supaya bertambah. Liyazida, supaya bertambah apa kuwatuhu, kekuatannya marid, apa kuwatuhu, kekuatannya marid, ila haddin, pada batas ila haddin, pada batas yahtamilu, yang menanggung. Siapa marid? Yahtamilu, yang menanggung. Siapa marid? Sodamatal ilaji, akan obat yang seketika. Sodamatal ilaji, akan obat yang seketika, menatap seketika. Bayak jubu, maka heran, kagum, minhu, dari tabib. Siapa man, orang, lahu brota, yang tidak memiliki pengetahuan atau tidak memiliki lahu brota, lahu bihi, lahu brota, yang tidak memiliki pengetahuan. Tabib itu ya, pengetahuan atau melihat, atau ya pengetahuan. Lahu bagi man bihi, terhadap tabib. Jadi gini, ada orang, banyak orang yang penyakit panas ya, itu diobati oleh dokter pada sebagian waktu-waktunya dengan obat yang panas pula. Jadi penyakitnya penyakit panas, diobati dengan obat yang panas ya. Supaya apa? Bertambah kekuatannya pada batas yang dia sendiri si marid atau orang yang sakit itu pada batas di mana ketika obat itu masuk ya, dia akan bisa bertahan. Ya, contohnya kayak virus ya. Virus itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian orang yang akan menolak virus itu divaksin. Vaksin itu justru memasukkan virus, gitu loh. Vaksin itu justru memasukkan virus. Virus itu masuk untuk melawan virus, gitu loh. Contohnya seperti ada orang penyakit panas, tapi diobati dengan obat yang panas. Kenapa? Supaya ketika dia bertatapan antara obat dengan penyakit panasnya, maka dia akan bisa kuat gitu. Nah, kekuatan inilah yang kemudian menimbulkan imun tubuh, akhirnya menjadi sehat. Ya. Jadi seperti itu. Makanya orang yang tidak ngerti urusan kedokteran merasa heran, kagum, heran, ya. Orang yang nggak ngerti itu merasa heran, kok bisa gitu? Orang yang punya penyakit panas diobati dengan obat yang panas. Ternyata obat yang panas itu bisa merangsang kekuatannya pasien. Yang tahu begini siapa? Dokter. Nah, inilah makanya orang yang nggak ngerti urusan seperti ini tinggal ikut saja. Kenapa? Karena belum tentu
apa yang ada di dalam benak pikirannya dia yang menurut dia salah, ternyata menurut dokter bukan kesalahan itu loh. Ini sebenarnya gambaran dari tadi itu, ketika melihat ada menurut kita salah, ini guru ini salah nih, mursyid ini salah, itu lebih baik tetap mursyid yang menurut kita salah itu kita ikuti daripada ikut pakai pendapatnya sendiri. Gambarannya seperti dokter kan itu. Masa sih orang sakit panas dikasih obat panas, menurut kita orang awam ini kebakaran, gitu kan? Penyakit panas diobati panas lagi. Tapi dokter tahu bahwa dengan memasukkan obat panas itu maka akan merangsang kekuatan tubuhnya sehingga dia bisa menangkal. Ternyata kan begitu. Nah, apa maksudnya? Tadi kan digambarkan kan mursyid itu salahnya pun kita harus ikut gitu loh. Karena mursyid lebih tahu. Sama sebagaimana kita berobat kepada dokter, pasrahkan saja. Kalau kita nggak laku berota lalu, kita ini nggak punya nggak punya pemahaman di sini. Nah, ini ada semacam ini beda ya antara mursyid dengan guru, beda. Mursyid dengan guru itu beda ya. Apa mursyid itu? Mursyid itu guru spiritual. Mursyid itu guru spiritual. Kalau guru biasa, guru mu'allim, mursyid ini istilah yang biasa dipakai ketika kita mendalami thariqah. Setelah syariat naik tingkat namanya thariqah. Thariqah itu gurunya bukan mu'allim tapi mursyid. Maka kepada mursyid itu mesti sami'na wa apapun nggak boleh ditanya, nggak boleh disangkal, apalagi itu pendapat Rasulullah. Lain. Padahal pendapat sendiri justru yang salah, gitu maksudnya. Jadi fa inna khata'a mursyidi an haqulahu gitu deh. Itu gambarnya dari situ. Maka sesungguhnya kesalahan mursyid itu lebih bermanfaat baginya daripada pendapatnya sendiri. Itu maksudnya begitu. Jadi digambarkannya seperti perilakunya dokter ketika mengobati pasien penyakit panas, dikasih obatnya obat yang panas. Ternyata bukan kontradiksi tetapi merangsang kekuatan pasien. Yang tahu dokter. Gitu ya. Waqad nabbaha dan sungguh telah memperingatkan siapa Allah Ta'ala di Qissatil Khidiri dengan ceritanya Nabi Khidir. Di Qissatil Khidiri dengan ceritanya Nabi Khidir wa Musa dan Nabi Musa alaihi wassalam. Haitsu qala, sekiranya berkata siapa al-Khidiru Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, innaka sesungguhnya kamu Musa, kamu lan tastati'a itu tidak akan mampu. Siapa engkau? Lan tastati'a itu tidak akan bisa mampu. Siapa kamu? Ma'i besertaku. Sabron akan kesabaran, kamu tidak akan bisa mampu sabar bersamaku, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Dan ujiannya apa? Ujiannya Nabi Musa nggak boleh nanya, gitu loh. Segala perilaku yang dilakukan oleh Nabi Khidir, Nabi Musa nggak boleh nanya. Tapi sudah ada warningnya. Kata Nabi Khidir, kamu tidak akan bisa, tidak akan sanggup ya, untuk bersabar. Dan ini fakta. Gimana enggak? Fakta. Perilakunya Nabi Khidir itu menurut ukuran syariat perilaku yang salah. Masa ada perahu, tahu-tahu
perahunya ditenggelamkan. Ya, ada anak-anak dibunuh. Bagaimana nggak merangsang Nabi Musa untuk bertanya? Ada anak dibunuh, ada perahu ditenggelamkan, ada tembok dirubuhin. Ini kan sesuatu yang merangsang Nabi Musa bertanya. Tapi nggak boleh nanya itu loh. Ini hubungan antara murid dan mursyid. Beda kan kalau guru, mu'alim, kalau guru boleh nanya kan, boleh diskusi. Tapi kalau kepada mursyid enggak boleh nanya. Contohnya Nabi Musa nggak boleh nanya sama Nabi Khidir. Dan ini ternyata Nabi Khidir menyampaikan lantas tapi amak ya sombong, kamu tidak akan sabar, bisa. Setidaknya dan ilmunya Nabi Khidir itu ya sudah di atas rata-rata yang mengetahui hal-hal yang bakal terjadi. Seperti contohnya, kenapa ada anak dibunuh? Nabi Khidir tahu karena anak ini kalau gede bakal durhaka. Loh, coba. Daripada nanti gedenya durhaka, mendingan kecilnya dibunuh. Kan beda jadi ini. Dan Nabi Musa nggak boleh nanya, nggak boleh nanya. Wa kaifa dan bagaimana tasbiru sabar siapa engkau? Alama atas segala perkara atau alama atas perkara lam tuhid yang tidak meliputi siapa kamu dia akan kubron akan pengetahuan. Kubron apanya? Kubron pengetahuan. Bagaimana kamu bersabar pada sesuatu yang kamu kepengetahuannya itu tidak bisa meliputi. Summa syarrata kemudian menyaratkan siapa Nabi Khidir alaihi kepada Nabi Musa as-sukuta akan diam. Artinya nggak nanya, nggak bertanya. Wa taslima dan menyerahkan atau pasrah. Wa taslima dan pasrah. Udah, sekarang nurut saja. Diam, pasrah. Nabi Khidir ngasih syaratnya itu. Faidat tabaktani maka jika mengikuti siapa kamu akan aku, falatas alni maka janganlah bertanya siapa kamu akan aku. Ansaiin tentang sesuatu, hatta uhdita sehingga menceritakan siapa aku, laka kepadamu minhu dari syai'in dikron akan menuturkan sebabnya sesuatu. Dikron akan menuturkan sebabnya sesuatu. Jadi itu syaratnya. Maka kamu jangan ikut aku. Maka jika kamu ingin mengikutiku, maka janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga aku menceritakan kepadamu dikro, ya, dengan menyebutkan sebabnya. Summalam yasbir kemudian tidak bersabar siapa Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa tidak sabar pula. Malam yasbir kemudian tidak sabar siapa Nabi Musa. Walam yazal dan selalu siapa Musa. Walam yazal dan selalu siapa Nabi Musa. Kalau tidak berhenti berarti apa? Selalu kan? Walam yazal itu maknanya tidak berhenti. Itu nggak berhenti kan? Selalu. Fi murawadatihi di dalam merayu Nabi Khidir. Fi murawadatihi di dalam merayu Nabi Khidir. Ila angkana sampai ada apa dalika murawadah, apa dalika murawadah tersebut ada itu sababal firaqi menjadi sebabnya perpisahan. Sabab al-firaqi itu menjadi sebabnya perpisahan bainahuma di antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Dirayu Nabi Khidir untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sampai akhirnya
rayuan-rayuan itu menjadi sebabnya perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi ini ujian namanya bagi orang yang mendalami ilmu tasawuf dengan berguru kepada mursyid. Kuncinya jangan bertanya. Kuncinya ikuti saja dan jangan bertanya. Seperti Nabi Musa yang disuruh belajar pada Nabi Khidir, syaratnya hanya tidak boleh bertanya. Dan ini bedanya mursyid dengan guru, beda ya. Kalau guru boleh nanya, kalau mursyid tidak boleh. Wabil jumlah dan dengan jumlah. Kullu muta'allimin, bermula setiap santri istaqo yang istaqo yang menetapkan siapa muta'allim li nafsihi pada dirinya muta'allim ra'yan akan pendapat wahtiyaron dan ikhtiar wahtiyaron dan ikhtiar duna ikhtiyaril muallimi, bukan ikhtiarnya atau yang bukan ikhtiarnya guru. Fahkum ya kullu muta'allimin istaqbal nafsi ra'yan wa ikhtiyaran guna ikhtiyaril muallimi fahkum, maka hukumilah alaihi terhadap muta'allim bil akhfati dengan kerugian yang berupa terhalang, bil akhfati bil ikhfati ya, dengan kerugian yang berupa penghalang, wal kusroni dan kerugian, ay al halak yang berupa kebinasaan. Jadi kalau ikhfat itu sama, ikhfat dengan kusron itu sama-sama rugi. Kalau al ikhfat itu kerugian yang berupa terhalang, artinya tidak mendapatkan bagian. Kalau al-kusron itu kerugian yang artinya adalah al-halak. Al-halak itu apa? Kebinasaan. Jadi itu tetap harus mengikuti pendapat guru dan ikhtiarnya guru. Jangan pakai pendapat sendiri dan ikhtiar sendiri. Fa'in maka jika berkata siapa kamu qad qala maka sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu maka bertanyalah kalian ahla dzikri akan ahli ilmu, akan orang yang ahli ilmu, ahlul ilmi akan orang yang ahli ilmu atau memiliki ilmu. In kuntum jika ada siapa kalian la ta'lamuna itu tidak mengerti siapa kalian, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengerti. Fasu'alu maka bermula soal, ay su'alul ilmi makmurun bihi, itu diperintah apa soal. Nah, ini maka soal itu diperintah. Kalian nggak boleh nanya, tapi ada di sisi lain Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini bagaimana? Kan seperti ada kontradiksi kan? Tadi murid nggak boleh nanya sama mursyid, tapi di sisi lain Allah berfirman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka soal pertanyaan soalul ilmi, bertanya tentang ilmu itu diperintah. Maka artinya maklam ketahuilah annahu sesungguhnya as-soal
Kadzalika itu sebagaimana makmurun bihi, walakin fima tetapi di dalam sesuatu ya'danu yang mengizinkan siapa al-muallimu, orang yang mengajar atau orang yang berilmu, orang yang atau guru. Siapa al-muallimu, guru, bisu'ali, di dalam pertanyaan anhu tentang ma ya'danu tadi. Kenapa? Fa inna su'ala, karena sesungguhnya bertanya amma dari perkara atau tentang perkara, amma tentang perkara lam tablugh yang tidak sampai, lam tablugh yang tidak sampai. Apa martabatuka, pangkatmu? Apa martabatuka, pangkatmu? Ila fahmihi, untuk memahami ma lam tablugh tadi. Madmumun, itu tercela. Jadi bukan nggak boleh bertanya, ya, tetapi bertanyalah pada sesuatu yang pertanyaan itu diizinkan oleh guru, gitu loh. Karena apa? Bertanya tentang sesuatu yang belum pangkatnya. Kamu belum pangkatnya, kalian belum pangkatnya. Itu bukan bagus, tapi madmum, tercela. Ya. Walidzalika, dan karena demikian, mana mencegah siapa al-Khadiru, Nabi Khidir, Musa, akan Nabi Musa alaihissalam, minasu'ali, dari bertanya. Ya. Aida, artinya tinggalkanlah as-su'ala, akan bertanya, qabla awan, ini sebelum waktunya soal. Ya. Jangan bertanya sebelum waktunya. Mal mu'allimu, maka bermula guru, aklamu, itu lebih ngerti, bima, dengan sesuatu, anta, yang bermula kamu, ahlun, itu ahli, lahu, terhadap ya, ma anta, sesuatu tadi. Wabi awanil kasfi, dan pada waktunya terbukanya hati, dan pada waktu terbukanya hati. Jadi itu sudah ada guru yang waskito itu yang mengerti luar dalam, ya, awas, paham hati seseorang, ya, itu akan menerangkan pada waktu atau akan menjelaskan di saat hati tidak terbuka. Gitu. Makanya jangan buru-buru nanya, nanti aja nanya. Pasti dikasih kesempatan untuk bertanya, ya. Wa ma lam yadkhul awanal kasfi fi kulli darajatin min maqaqid darajati la yadkhulu awana su'ali anhu. Wa ma, dan bermula sesuatu lam yadkhul, yang belum masuk apa awanul kasfi, waktunya dibuka, apa awanul kasfi, waktunya dibuka, fi kulli darajatin, di setiap derajat, min maraqid darajati, dari beberapa tempat naiknya derajat, layak dulu, itu tidak masuk apa awanus su'ali, waktunya bertanya anu dari mana. Jadi kalau memang ini kan guru yang tahu sesuatu yang waktunya itu belum waktu dibuka, maksudnya dibukanya hati, belum masuk pada setiap derajat dari beberapa naiknya derajat, maka layak dulu awal su'ali, tidak masuk waktunya bertanya. Jadi ini ada waktu-waktu tertentu. Saya pernah diajak ziarah, ziarah kenal orang yang paham, orang yang ngerti. Sampai di Makom itu di stop dulu, nanti ziarahnya selepas jam 12 lewat 5 menit, baru nanti masuk ziarah. Seperti ini nggak boleh ditanya, ikutin saja. Saya hanya beranggapan
karena di jam itu bisa berkomunikasi. Karena mungkin di jam yang lain sahibul maqam sedang tidak berada di tempat. Bisa jadi gitu. Karena dia tahu waktu. Di situ ada awanul kasbi, waktu-waktu kita. Ya. Waktu qala dan sungguh berkata siapa Aliun Imam Ali radhiyallahu anhu, inna min haqqil alim, sesungguhnya itu sebagian dari haknya guru, Allah tuktiro ada hendaknya tidak memperbanyak alaihi terhadap alim, hendaknya tidak memperbanyak siapa kamu alaihi terhadap alim disuali dengan bertanya, wala tak natahu dan tidak memaksa dengan keras dan tidak memaksa dengan keras siapa kamu akan alim bil jawabi di dalam menjawab. Coba jawab. Sopan sekali kan? Wala talha dan janganlah terlalu memaksa. Wala talha dan janganlah terlalu memaksa. Wala talha dan janganlah terlalu memaksa alaihi atas alim tidak kasalah ketika malas siapa alim. Kalau lagi leha-leha jangan maksa, ya. Maksa. Wala ta'khudhu dan jangan memegang siapa kamu. Wala ta'khud wala ta'natahu wala ta'khuda wa alla ta'khuda dan tidak memegang siapa kamu bitaubihi dengan pakaiannya alim idza nahado ketika bangun siapa alim. Jadi gurunya mau bangun bajunya ditarik. Sopan sekali. Ketika gurunya mau bangun ditarik bajunya. Wala tafsa dan janganlah membeberkan. Wala tafsa dan janganlah membeberkan siapa kamu lahu terhadap alim sirron akan rahasia yang dicerita-ceritain rahasianya. Wala tahtabanna dan janganlah menggunjing siapa kamu akan seseorang indahu di sisi kapan dan janganlah menggunjing kalau tahtabanna dan janganlah menggunjing siapa kamu akan seseorang indahu di sisi alim. Jadi datang ke gurunya malah ceritain apanya. Guru selalu begini gitu. Ya. Wala taqlubanna dan janganlah menuntut siapa kamu. Akhrotahu akan kesalahannya alim. Gurunya salah dituntut laporin polisi. Ya. Langsung viral di video ini. Fa'in zulla dan jika luput siapa alim kubilta maka menerima siapa kamu makdiratahu akan alasannya alim. Ada salah kemudian gurunya minta maaf atau menyampaikan alasan, terima alasannya. Wa alaika ay ilzam, alaika dan wajib atas kamu. Wa alaika dan itu wajib atas kamu. Atau wa alaika dan wajib atas kamu apa antuwaktirohu mengagungkan atau ya mengagungkan siapa kamu akan alim
watak dumahu, dan mengagungkan siapa kamu akan alim lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Madama selagi ada siapa alim, madama selagi ada siapa alim, yahfadhu, itu menjaga siapa alim, amrullahi, akan perintahnya Allah ta'ala. Wala tajlis, dan janganlah kamu duduk amamahu, di depannya alim. Wala tajlis, dan janganlah kamu duduk amamahu, di depannya alim. Wa ingkanat, walaupun ada, wa ingkanat, walaupun ada lahu, itu bagi apa hajatun lahu, itu bagi muta'alim, apa hajatun, kebutuhan sabaqat yang mendahului siapa muta'alim al-qauma, akan kaum, ila khidmatihi, untuk melayani alim, untuk melayani alim. Al-wadifatur rabi'atu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.